Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Cantika Fajrin Islami, perwakilan dari kelompok L2 Prodi Manajemen STIE PGRI Sukabumi. Dalam video ini, kami akan memaparkan sedikit tentang perencanaan pengembangan produk permen jahe cantik pada PD Tasacika. Sebelum mulai ke pemaparannya, saya akan kenalkan dulu anggota dari kelompok L2. Di sini ada M. Bagus, Ani, Cantika, Ayang, Jihan, Kelly, Endang, Yogi, M. Rifki, M. Ajni, dan terakhir Melan. Pemaparan dalam video ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, target perusahaan. Yang ketiga, permen jahe cantik. Dan yang keempat, bisnis modal kanvas. PD Tasacika yang didirikan oleh Bapak Kohar Arifin sejak tahun 2010 menjual berbagai macam produk makanan seperti permen jahe, permen asam, gula semut, dan aneka cookies. Produk unggulannya saat ini yaitu permen jahe cantik. Visi dari perusahaan PD Tasacika yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman kesehatan yang berstandar dan berteknologi tinggi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas terbaik yang siap bersaing di pasar nasional dan pasar internasional. Cara kami melakukannya dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, juga melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan bahan tersebut semaksimal mungkin, membangun distribusi yang luas, dan juga mengikuti perkembangan pasar yang ada. Ada 2 target besar perusahaan. Yang pertama, membuat rumah produksi yang berstandar GMP, dan yang kedua adalah mengeksporkan produk-produknya ke luar negeri. Setelah pemaparan profil perusahaan, sekarang kita lanjut ke pembahasan produk utama PD Tasacika, yaitu permen jahe cantik. Kita bahas mulai dari legalitasnya atau perizinannya, proses produksinya, kemasannya, dan juga pemasarannya. Dimulai dari legalitas atau perizinan, apa saja sih legalitas yang dimiliki? PD Tasacika ini sudah memiliki SPPIRT, yaitu Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dan juga memiliki sertifikat halal dan nilai AKG atau angka kecukupan gizi. Permen jahe cantik ini terbuat dari jahe, gula, air, tapioka, dan juga minyak. Secara sederhana, proses pembuatannya itu dimulai dari persiapan bahan baku hingga pencampuran, lalu dimasak sehingga menjadi adonan yang ditiriskan, lalu dipotong-potong sesuai ukuran, dan ke tahap pembungkusan juga pengemasan. Gak kebayang gimana prosesnya? Yuk kita lihat cuplikannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana pencampuran semua bahan hingga menjadi adonan yang kental dan siap ditiriskan di meja yang sudah bertaburkan gula. Ditunggu hingga adonan mengental, mengeras, lalu dipotong dan dilumuri gula. Untuk kemasan sendiri, PD Tasacika ini membuat permen jahe dengan berbagai macam kemasan yang dapat masuk ke dalam segmen pasar yang berbeda-beda. Pertama, untuk pasar tradisional, tersedia kemasan piring dengan harga Rp8.000, kemasan gelas dan mangkok dengan harga Rp16.000. Untuk toko oleh-oleh, outlet makanan, supermarket, swalayan, ataupun minimarket, tersedia kemasan standing pouch foil dan plastik yang harganya Rp8.000, dan juga tersedia kemasan toples dengan harga Rp15.000. Di sini kami ikut secara langsung dalam proses pengemasannya. Yuk kita lihat.
kami mengikuti proses pengemasan dimulai dari menghitung, menimbang, memasukkan piring, melabeli, hingga menutup rapat kemasan. Lalu bagaimana pemasaran permen jahe cantik ini? Permen jahe cantik ini terbagi ke dalam beberapa segmen pasar. Berdasarkan segmen pasar lokasi, permen jahe cantik ini sudah tersedia di beberapa kota seperti Sukabumi, Cianjur, Bandung, Purwakarta, dan juga Bangka. Berdasarkan segmen usia, permen jahe cantik ini dapat dinikmati dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan segmen gender, laki-laki maupun perempuan dapat menikmati permen jahe cantik ini. Berdasarkan dari segmen pendapatan, permen jahe cantik ini masuk ke dalam berbagai macam kalangan karena harganya yang bervariatif dan juga kemasannya yang bervariatif. Berdasarkan dari segmen lifestyle, permen jahe cantik ini sudah dapat dijangkau tidak hanya di offline store, tapi juga sudah ada di online store. Kalian bisa cari permen jahe cantik ini di sosial media kalian, Instagram dan Facebook, juga di e-commerce kesayangan kalian, Bukalapak dan Shopee. Saat ini kita masuk ke dalam aspek keuangannya. Untuk proyeksi perkembangan produksi, seperti yang kalian bisa lihat di grafik tersebut, dari tahun pertama hingga tahun ke-10, proyeksi perkembangan produksinya terus meningkat. Begitupun dengan proyeksi penjualannya. Bisa dilihat dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 terus meningkat. Untuk proyeksi cash flow-nya sendiri, bisa dilihat dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 kenaikannya itu sangat signifikan. Dan untuk proyeksi laba atau ruginya juga tetap meningkat. Untuk penilaian investasinya, jika investasi awal dimulai dari 369.048.500, maka aliran kasnya dari tahun ke-1 hingga 10 hingga mendapatkan hasil estimasi tingkat suku bunga di 18,48%, payback periodnya di 1 tahun 3 bulan, internal rate of return-nya atau IRR 88,91%, NPV atau net present value di 702.585.320 dan profitability index-nya di 2,90. Dan investasi ini dinyatakan layak. Jadi, jika bisnis plan ini dimasukkan ke dalam bisnis metode Canvas seperti ini, kayak partnernya yaitu supplier, bahan baku, kemasan, konsumen-konsumen, toko-toko, reseller, agen, kurir, dan juga sesama pelaku UKM. Untuk key resources-nya atau sumber daya yang menjadi kunci yaitu peralatan dan mesin yang memadai, pekerja yang kompeten di bidangnya, supplier bahan baku yang terjamin dan terpercaya. Untuk key activities-nya atau kegiatan kuncinya yaitu memproduksi produk yang berkualitas, memenuhi semua permintaan, memperluas jaringan konsumen, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen. Dan untuk unique value proposition-nya, produk permen jahe cantik ini tersedia dengan berbagai macam harga, berbagai macam kemasan, dan permen jahe cantik ini juga memiliki manfaat kesehatan. Itu nilai plusnya. Pengirimannya juga cepat. Untuk customer relationship-nya, kita memberikan harga khusus kepada reseller
dan juga kita fast respon dalam menanggapi customer. Untuk channelsnya, kita ada di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga ada di e-commerce seperti Bukalapak, Shopee. Kita juga sering ada atau hadir di festival kuliner, dan kita juga tersedia kurir pengantar paket. Untuk customer segmennya, seperti yang sudah dijelaskan di bagian pementasan tadi, Media Cantik ini masuk ke dalam berbagai segmen pasar. Nah, untuk biayanya sendiri, cost structure-nya yang dikeluarkan itu untuk biaya produksi, pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya pengiriman, juga biaya pemeliharaan. Dan untuk pendapatan yang kita dapat itu dari modal sendiri, juga dari hasil penjualan produknya. Sekian pemaparan dari perencanaan bisnis pengembangan produk Permedia Cantik PT Tasa Cika